awal dari sebelum daftar sekolah udah mikir nanti PR-nya jalur apa ya? Iya, Itu nanti aja gitu, kerjain satu-satu. iya Iya, gitu. iya. Karena Ya kan? kadang-kadang kalau udah terlalu mikir Iya, begini-begini akhirnya jadi down sendiri gitu. Oke. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Tapi kali ini gua bukan sendirian karena gua bersama dengan salah satu teman gua yang tinggalnya di Kanada juga tapi jauh banget ya. Di kota musuh gue. Datang dengan Kota nama. musuh East versus West gitu ya. Yoi. Oke guys, hari ini gue kedatangan ya dua teman tamu gue ya. Namanya Heru dan Mega. Boleh kita kasih applause buat mereka? Halo bro, halo sis, apa kabar? Hai, Bro Darwin. Gimana? Iya. Sehat ya? Happy New Year 2022. Oh iya, Happy New Year juga ya. Gimana di Vancouver hawanya nih? Wah, lagi asik banget. Oh iya? pokoknya selalu kasih kejutan ke kita. Oh gitu. Banget. Dulu It's your memang first winter ya. It's your first yes, winter ya. Oke. yes. Dan kita juga Oke. dikasihnya yang bener-bener first banget gitu ya. Mungkin 10-15 tahun belakangan orang-orang BC juga kaget gitu ya kan. Jadi seru Iya. banget sih. Oke, Pokoknya, oke. Iya, mantep. iya. Oke guys, ada pepatah yang berkata ya, tak kenal maka tak sayang ya. Makanya kita perlu tahu dulu nih ya, sedikit mengenai Bro Heru dan Mega ini. Boleh nggak kasih introduction singkat nih ke teman-teman nih? Oke. Halo, panggilannya apa kalau ini Darwin sahabat Darwin? Oh, aja. sahabat Darwin gitu Oh, ya? sahabat Darwin, nggak ada nih Nggak panggilannya. ada ya? Biasanya kan gitu ya. Yoi. Biasanya punya apa panggilan-panggilan gitu ya. Jadi, oke, Iya. salam kenal, halo. Oh iya, Bro sorry. Heru. By the way, teman-teman Hmm. kita nih yang nonton banyak kan anak-anak muda. Nah, jadi Wih, asik kita banget. kita enak kan jadi berjiwa muda lagi kan. Yoi, Gaulnya sama anak muda. penting banget sih kita harus banyak banget harus main sama anak muda tuh mereka Yoi. gokil-gokil sih cara ngediknya. Yoi. Ya, jadi oke. Hmm. Halo, gua Heru dan juga istriku yang paling kece, Wih, Wah. Mega Katanya Zahra. dia. Kita kali ini Opini Darwin mengundang kita nih, seru banget, thank you banget nih Pak Darwin Hmm. kita diundang, kita mau ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Hmm. Kita domisilinya kita di Vancouver ya Hmm. dan kita bisa dibilang kita newcomer ya. Kita tuh baru arrive di sini tuh 24 Agustus ya. Itu berarti kurang Itu lebih berarti hampir 5 bulan di sini. 5 bulan. Dan Wow. seru banget ternyata di sini. Iya, iya. Boleh kasih tahu nggak apa kalian ini saat ini statusnya apa? Student atau apa gitu? Jadi kita datang ke sini karena saya ibu-ibu mau kuliah lagi ceritanya. Widih. Gitu. I like that spirit nih. Jadi Iya. eh, dari dulu kan selalu pengen gitu sekolah Hmm. lagi, kuliah lagi gitu, mau cari experience lagi. Hmm. Terus tiba kayaknya saatnya kita berdua nih udah oke, kita go gitu. Akhirnya ya udah kita proses, kita research, cari negaranya, cari kotanya. Akhirnya sampai deh kita di sini. Mega yang kuliah, terpaksa Heru yang kerja. Cari duit dong. Bagi tugas. Oke. Nah ini boleh kasih tahu nggak sedikit nih ya background kalian dulu di Indonesianya nih secara karir udah di mana, kerja di mana dan profesinya apa gitu. Ya, kalau gue kebetulan memang fokusnya waktu di Jakarta di bidang televisi ya, jadi memang pengalamannya udah ya 15-20 tahun lah ya kita berkarir di televisi gitu ya. Jadi memang seru sih dunianya selalu dengan anak muda gitu loh. Jadi agak berbeda sih sama Mega sih gitu kan. Jadi kalau Mega lebih ke bank ya, Mega. Ya, jadi terakhir kerja di bank 17 tahun di beberapa bank di Indonesia gitu. Terus ya sudah lumayan lah ya gitu. Kita maksudnya mau di Indonesia tuh kita cita-cita kita
alhamdulillah sudah tercapai lah Oke. gitu. Etape 1. Jadi etape 1-nya kita sudah alhamdulillah lah, kita sudah mencapai istilahnya levelnya udah level manajerial lah. Oke. Jadi So you guys are already in the comfort zone lah ya. Nah, Bisa bilangnya. betul ya. Jadi titik etape 1 adalah titik comfort zone yang kita pikir kita nggak akan bisa begini terus gitu loh. Artinya kita harus nih ya, kita harus terus mencari apa sesuatu yang memang kita impikan dari kita kecil dulu ceritanya gitu. Ya jadilah Kanada dan Vancouver yang kita sambangi. Oke, menarik nih ya. Jadi kalian ini sebenarnya sudah di comfort zone, tapi akhirnya kalian mau meloncat keluar dari comfort zone kalian gitu ya. Nah, ketika mau keluar dari comfort zone itu, kira-kira ada challenge tersendiri nggak sih? Atau ada perasaan gentar atau khawatir gitu nggak sih begitu? Wah, kalau ditanya gentar dan khawatir udah jelas iya kan, udah jelas iya gitu. Cuma memang ada satu hal yang kebetulan saya dan Mega nih kita punya klik bersama, yaitu untuk anak, ya kan, dimana memang anak kita tuh kepingin istilahnya pendidikannya nanti waktu dia besar lebih baik gitu ya. Lalu juga yang berikutnya, karena anak kita cuma satu nih, Ko Darwin gitu kan, dan kita nggak kepingin suatu saat dia meninggalkan kita ya, tanda kutip, dia harus keluar negeri untuk kuliah atau dia sekolah gitu, dimana kita akhirnya di Jakarta juga kurang bisa sepi lah gitu kan, anak cuma satu, bayangkan mereka dia harus cabut dan lain-lain gitu. Dan dua faktor itu yang kayaknya cukup kuat sih bagi kita untuk nggak bisa nih, kita harus berangkat sekarang, no or never, kita bertiga ya. Kita berangkat, kita tinggalkan semua yang kita punya di Jakarta, ya kan, dan untuk kembali lagi dari nol. Dan rasa khawatirnya itu bukan khawatir lagi, kayak mau pergi perang, bro. Jadi, itu benar-benar, wah, berapa bulan terakhir sebelum memang kita akan siap berangkat itu tidur juga nggak bisa, kepikiran selalu gitu kan. Pokoknya nggak bisa tenang lah berpikirnya gitu. Tapi ya kita percaya gitu kan, kita punya Tuhan ya kan, dimana kita berdoa dan kita ikhlas dan kita minta restu orang tua, dan akhirnya kita sampai di sini dan kami baik-baik saja. Ya, alhamdulillah kita happy aja. Happy aja meski memang kita mulai lagi dari nol. Nah, nanti berkarir dari nol lagi. Iya. Oke, menarik nih. Nah, ini udah mulai panas nih pembicaranya. Nah, terus selanjutnya nih ya, kenapa akhirnya Mega yang kuliah, bukan Heru yang kuliah? Kita lihat dari sifat dan kepribadian masing-masing. Oh, gitu ya? Kebetulan Mega nih tipenya nih yang anak sekolahan banget gitu. Dari dulu, dari kecil sampai kuliah, itu alhamdulillah urusan sekolah lancar-lancar aja gitu. Nah, kalau Heru nih kebetulan dia tuh tipe-tipe yang orang lapangan gitu. Nggak bisa duduk nggak bisa duduk bikin tugas yang nulis-nulis tuh nggak bisa deh. Dan juga waktu awal-awal nikah ya, Mega tuh pernah bercita-cita gitu. Mungkin kamu lupa ya, aku masih ingat banget, dia bilang, gue pengen sekolah lagi nih, gue pengen kuliah lagi nih gitu. Dan itu tertancap sih gitu kan, bahwa oke, someday yuk kita wujudin gitu kan. Dan memang visi ini akhirnya bisa menjadi visi keluarga gitu. Jadi memang secara kebetulan ya apa yang pernah diucapkan dan terjadi gitu loh. Itu ingat nggak kamu awal-awal? Iya, dan lucunya juga ya, maksudnya tiap hari gitu ya, kebetulan kita muslim, kita tiap hari habis sholat tuh selalu ada doanya, selalu pengen anak tuh dapat pendidikan yang terbaik gitu kan. Terus, pokoknya sekolah di luar negeri. Tapi doanya tuh kurang spesifik. Sekolah di luar negerinya kapan? Kita mikirnya anaknya sekolah di luar negerinya kuliah gitu ya. Ternyata SD udah sekolah di luar negeri. Allah tuh ngasih masih lebih baik dari doa kita loh gitu. Iya. Itu benar juga tuh, bro. Benar. Nah, spesifiknya juga disebutin nggak negaranya? Enggak. Nanti takutnya Timor Leste juga luar negeri loh. Iya juga ya.
Benar juga, zaman dulu itu juga bagian dari luar negeri. Iya, benar. Iya. Oke, menarik ya. Ini kelihatan sih. Nih Bro Heru dari rambutnya aja bukan anak sekolahan nih kayaknya nih. Kita Anak band. salon bro, ya kan? Anak band ini mah cocoknya nih. Iya. Oke. Nah, menarik nih ya. Jadi terus akhirnya di-decide Mega yang akan kuliah nih ya. Iya. Nah, pilihannya why Canada? Sebenarnya jujur Kanada itu bukan first choice kita. Hmm. Karena dulu nggak kejauhan lah ya, kayaknya nggak kepikiran Kanada apa sih, kita nggak tahu gitu. Kayaknya terlalu jauh. Nah, terus 2 tahun yang lalu sudah proses untuk daftar sekolah di Sydney. Oh, Gitu. Sydney mana nih? Sydney, Australia. Oh, soalnya di Kanada juga ada Sydney kan? Kalian Ada tahu? Sydney iya. juga, ada Sydney juga. Iya. Nah, terus kita udah set up di sana, jalurnya itu Mega sekolah, Heru buka usaha di sana. Hmm. Jadi bahkan kita sudah sudah buat entity-nya di Sydney juga. Gitu. Tapi ya tiba-tiba COVID, kita nggak pernah tahu kan. Terjadilah COVID, terus Australianya close border, lama banget. Oh. Sampai sekarang ya kalau nggak salah masih ini. Iya, Oh. sampai sekarang kan mereka buka Buka tutup tutup, nggak buka jelas tutup. gitu Oh, kan. oke. Gitu. Sampai akhirnya kita udah daftar sekolah, tapi visa application-nya pending terus. Iya. Oke. Itu kita udah nunggu tuh 1 tahun, Hmm. belum bisa berangkat kan. Nah, akhirnya tiba-tiba suatu hari kita baca di berita lah, Kanada open border untuk international student. Wih, apa nih Kanada nih gitu kan. Langsung kita lihat lah. Ini walaupun dalam kondisi COVID ya, walaupun dalam kondisi Dalam COVID. kondisi COVID. Oh, oke. Iya, Nah, iya. jadi kita ingat banget itu beritanya adalah Februari 2021. Oh, Nah, wah, sebentar banget nih berarti ya? benar banget Oh, gitu. oke. Makanya jadi pas kita lihat gitu, Kanada nih open border, apa sih Kanada? Kita lihat deh. Saya mulai lihat sekolahnya, kotanya di mana. Kita mulai research itu dari Februari, terus April 2021 kita submit visa application. Wow. Bulan Mei ya? Mei akhir. Mei 2021 visa kita keluar. Kita juga kaget, kok cepet banget Kanada ini gitu kan. Iya. Jadi Februari kita research, Maret daftar sekolah keterima, April kita masukin visa, Mei visanya keluar. Iya. Dari situ kita langsung resign dari kantor. Dan itu ada drama juga tuh ya. Oke. Ekspres banget berarti ya? Ekspres banget. Jadi Wow. semua direktur kita juga kaget gitu kan, loh. Ini terlalu cepet gitu kan. Padahal harusnya emang pernah sounding itu akhir tahun atau awal tahun 2022 gitu kan. Ternyata kok ini baru bulan pertengahan tahun udah cabut gitu kan. Jadi ya oke lah. Nah, tadinya itu jadi harusnya mulai kuliahnya di Januari 2022. Tapi karena di Mei itu visa udah keluar, akhirnya kan lapor ke college kan. Iya. Aku bilang, ini visa udah dapet loh gitu. Terus akhirnya dari college tawarin, mau nggak kalau enroll yang di fall, di September? Wih, Udah angkat. beli tiket kan. Langsung beli tiket. Gitu aja sih sebenarnya ceritanya. Oke. Iya. Tapi sebenarnya kan kalian planning ke luar negerinya, priority pertamanya tadinya Australia udah kalian plan kan dari 2019 tadi ya sebenarnya. Iya. Udah. Ya, makanya jadi mungkin secara mental kita juga sudah siap, tinggal pindah belok aja ke Kanada. Ternyata iya negaranya beda nih ya. Negaranya beda. Oke. Lebih gokil lagi sih negaranya. Dan kita belum pernah bro, jadi kita sama sekali ke Kanada ini belum pernah. Belum gitu. pernah, ya. Kalau Australia memang ya karena tadi kita bangun bisnis, jadi kita berapa kali bolak-balik ke Jakarta, ke Sydney gitu kan. Jadi secara seluk-beluk tentang Sydney-nya ya udah paham lah gitu kan. Kalau Kanada ini sama sekali belum tahu bro. Jadi lu bayangin tuh, kita harus belok gitu kan, kasih sen langsung belok mendadak. Dan kita nggak tahu ini ternyata ini negara kayak apa sih, kita nggak tahu. Gokil sih, ternyata gokil sih, kita nggak bisa sembarangan sih buat apa suhu iklim dan lain-lain. Tapi ya seru banget seru.
Go show lah istilahnya ya. Go show ya. Go Langsung Iya, kan ada ya. banget. Bener-bener go show. Udah Nggak kayak mau pergi ke Bandung. Jadi, jadi kayak aduh. Iya, iya, iya. Tapi ya alhamdulillah makanya tadi kita bilang kita sampai di sini sehat-sehat. Hmm. Sudah 5 bulan di sini kita happy-happy, semuanya alhamdulillah berjalan baik gitu kan. Seru walaupun memang capek ya nanti lelahnya luar biasa gitu. Tapi ini bagian dari perjuangan, bro. Gitu. Iya, betul. Nikmatin aja. Buat. Nah, kalian tujuannya untuk lewat jalur kuliah lagi ini tujuannya sebenarnya untuk PR kan ya nanti akhirannya ya. Yes, betul banget. Ya kan karena memang kita sadar usia kita juga udah kurang seksi ya untuk poin gitu kan. Jadi kalau udah kritis begini memang salah satu yang bisa kita dongkrak ya memang education background juga gitu kan. Jadi kita lihat nih perjalanan kalau memang misalkan masih kurang poin dan lain-lain ya kalau memang guanya yang harus studi lagi ya kita akan lakukan itu gitu loh. Jadi kita masih step by step sih menjalankan proses ini kita step by step gitu loh. Memang kadang tetap harus punya goal, harus punya visi, harus punya tujuan ke depan gitu. Cuman kita nggak pernah tahu nanti apa yang akan terjadi gitu. Nah, itu yang kita namakan nikmati proses, nikmati step by stepnya, ya, dan do it the best aja apa yang dilakukan hari ini ya kita lakukan yang terbaik aja hari ini. Gitu. Oh ini itu sih karena banyak juga teman-teman bro bilang wah nanti gimana PR-nya gimana? Ini akan PR nggak? Pasti PR nggak? Ini akan kita nggak bisa jawab juga gitu, ya kan nggak bisa jawab juga. Cuman kita percaya ya udah, lo lakukan hari ini yang terbaik, dapatkan yang terbaik, insya Allah nanti ke depan akan dapat hasil yang terbaik. Intinya sih gitu aja, kita jalanin step by step aja. Betul. Gitu. Jalanin aja ya. Jalanin aja. Dengan positive thinking tentu saja ya. Positif aja. Jadi kalau udah langsung mikirin, wah nanti akan PR. Wah nanti pasti akan nanti PR. kerjanya gimana, nanti ininya gimana, ya kita nggak tahu kan kalau kita jalanin. Iya. Aja sih. You'll never know, benar nggak? Iya. Never know. Iya, betul. Nah ini berkaitan dengan kalian nih ya. Ini menarik karena apa? Pertama, kalian udah di comfort zone. Lalu kalian juga sebenarnya planningnya ke Australia, tiba-tiba switch ke Kanada gitu ya. Dan tadi yang Bro Heru bilang bahwa jika seandainya poinnya kurang, nanti Bro Heru akan kalau sampai harus kuliah lagi. Gue mau nanya sesuatu nih. How bad do you want to be in Canada? Wah, kalau bisa bilang sih, kita sih kalau ditanya udah fall in love banget ya, Kayaknya memang karena gini sih bro, jadi negara ini setiap hari tuh ngasih kita kejutan sih. Kayak hari ini nih, ya kan kita lihat di weather apps bilangnya apa, cloudy ya, cloudy or foggy. Bilangnya ya cloudy sama foggy lah gitu. Paling dalam pikir itu tuh, ya udahlah paling cuma di awan doang gitu kan, foggy-nya, cloudy-nya, mendung-mendung. Ini sampai aspal men foggy-nya gitu. Jadi bener-bener semuanya tuh tadi apa di mobil juga ngasih lampu juga agak besar juga gitu kan. Jadi benar-benar ya ekstrim gitu loh. Ini cuaca di sini nih weather apps tuh udah kayak wajib banget sih kita harus lihat sih. Sehari kita bisa lihat weather itu berapa kali. Iya. Tapi tadi gitu kan kita fall in love-nya tiap hari jadinya gitu loh. Kayak gimana sih bro? Lu tiap hari lu dikasih kejutan, tiap hari lu dikasih kejutan lagi. Terus yang menarik lagi tuh setiap gue pulang pergi kerja tuh gue ngelewatin highway ya karena lumayan jauh kerja gue tuh dikasih pemandangan tuh, aduh subhanallah deh keren banget gitu ya. Dimana gue bisa lihat mountain, dimana gue bisa lihat ada danau, ada lake gitu kan. Dan itu gue menikmatin itu setiap hari gitu loh. Jadi seberapa? Jadi itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak blessing yang kita nggak bisa hitung harganya berapa. Betul. Sebenarnya. Betul. Itu experience sama kayak healing untuk mata kita. Betul. Iya gitu loh. Jadi walaupun memang ya tadi ya kita lelah dan capek, tapi begitu lihat kayak begitu tuh terbayarkan sih gitu loh. Ditambah juga edukasi untuk anak gitu ya. Di sini anak kita alhamdulillah happy banget, ya kan, dan terlihat jelas gitu ya bahwa growth-nya cepat banget anak ini gitu kan. Lebih berani gitu kan, dan memang lebih ekspresif, lebih apa ya istilahnya tuh kalau jadi anak-anak
seutuhnya yang nggak dibatasin kayak Iya, anak-anak tuh harus gini, Iya. kamu tuh harus gini iya. gitu. Enggak, Betul. jadi kayak dia bisa ekspresif aja. Iya. Banget gitu loh, baru 4-5 bulan bro, jadi Iya. berasa banget gitu loh bedanya gitu. Meskipun kita di Iya. Jakarta juga sekolahin Kimi juga di sekolah Di yang sekolah bagus, yang Iya. bagus. sekolah yang internasional bagus juga gitu loh. Hmm. Tapi kayak di sini dia akhirnya lebih pecah sih Iya, ya. Jadi lebih kayak menjadi dirinya sendiri gitu. Heeh. Lebih keluar apa yang potensinya dia yang bagus tuh Betul, apa tuh Iya. kelihatan. betul. Betul. Makanya luar biasa sih. Iya. Nggak ngerti deh cara Iya. edukasi mereka itu luar biasa sih. Bagus Iya. banget pendidikan di sini. Iya. Yang gua suka sebenarnya dari anak gua juga ya. Anak gua kebetulan satu Ah, juga, Bro. betul. Ialah anak gua juga selain dari yang tadi, ialah Hmm. blended dengan nature. Iya. Yes, banget. Di Indonesia mainnya di mall. Iya, Anak dan kecil. gadget. Iya, kalau nggak di Iya. mall di rumah. Betul. Iya, Oh, Iya, tapi di sini anak kita bisa kita bawa ke park ya kan, nanti bisa main ski lah, main snow lah, apa ya nggak? iya. Iya. Dan itu semua free gitu kan ya. Betul. Kayak kita cuma drive 10 menit dari rumah udah bisa dapat apa ya, view dan experience yang beda Iya. dan gratis. dan gratis. Ya paling bayar parkir Bayar doang. parkir. Iya. Parkir di Vancouver lumayan sih. Tapi kan Iya, ya banding kita ke mall di Jakarta, Iya. ayo. Betul. Iya, iya. Nah, sekarang nih let's start the battle. Why Vancouver? It's in the blood. Ya. Jadi pertama itu karena sekolahnya. Oke. Jadi jurusan yang Mega ambil ini adalah supply chain. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita lihat based on research-nya kita nih gitu kan di Kanada, kota pelabuhan ya Vancouver. Betul. Karena langsung ke laut. Mm-mm. Ya, kalau misalnya Toronto kan danau punyanya Mm-mm. gitu. Jadi yang langsung laut dan ada international trade ya Vancouver gitu. Kalau ada lagi di East Halifax nggak terlalu besar gitu kan kotanya. Iya. Jadi ngelihatnya sih itu kalau dari jurusan sekolah supply chain dan opportunity kerja nanti setelah jadi graduate dari supply chain ya di Vancouver, kotanya di Kanada ini. Oke, jadi priority pertama pilih sekolah di Vancouver juga karena supply chain dan karena supply chain itu berkaitan dengan tentu saja dengan trading ya, dengan ekspor impor gitu ya. Iya, iya. Itu juga nambahin Mega juga. Jadi memang buat teman-teman juga yang nanti punya plan mau sekolah, pastikan juga artinya pada saat dia mau fokus di satu program, itu nanti dia harus punya visi setelah lulusnya dia mau kayak gimana nih, gitu. Ya kan dia mau akan menjadi apa nih, gitu loh. Nah kira-kira demografi kampus atau kota yang akan diambil itu mendukung nggak dari apa yang nanti setelah dia lulus, gitu loh. Ya kan, jadi meski yang tadi ya balik lagi ke pasal awal tadi, kita nggak tahu nanti ke depan akan terjadi apa, tapi paling nggak kita sudah punya rutenya deh, gitu loh. Kita sudah punya jalannya deh, gitu loh. Paling nggak gelap-gelap amat, bro. Betul. Gitu loh. Jadi itu juga akan menjadi faktor yang penting sih buat teman-teman nanti kalau milih satu kampus atau satu program. Kalian research juga demografi kotanya, ya kan? Apakah itu related sama program yang nanti akan diambil? Lalu lihat opportunity ke depannya gimana, kotanya seperti apa, gitu kan? Jadi ya itu juga saran kami sih itu juga diperhitungkan juga gitu loh. Jadi jangan gopo-gopo keren-kerenan. Oh, gue pengen cepet ke sini, nanti bingung gitu loh, bro, ya kan? Nanti ke depannya harus bagaimana dan lain-lain gitu loh. Dan menariknya lagi memang kita Vancouver sih kita bilang bahwa dulu kita riset nggak sedingin kota lu, bro. Oke, itu masuk poin kedua nih ya. Oke, nah dari poin pertama dulu yang tadi nih. Tadi kan Mega kan dulu backgroundnya di banking ya. Nah, kenapa akhirnya decide-nya ke supply chain tuh? Itu kan melenceng cukup jauh ya dari banking ke supply chain tuh ya. Oke. Jadi sebenarnya di banking juga dulu bukan ngerjain finance ya. Tuh, jadi di banking itu dulu kebetulan aku di IT kurang lebih 17 tahun lah di IT department. Nah, itu handling relationship managing vendor dan supplier. Jadi hubungannya agak-agak mepet apa sih?
agak-agak nyenggol-nyenggol procurement, purchasing gitu. Terus kontrak management lah intinya. Nah, itu area di supply chain besar sih gitu. Iya, Jadi dengan basic experience kerjaan yang udah ada plus education lagi, mudah-mudahan membuka jalan lebih lebar lah gitu. Lagian bosen juga ya kerja di bank. Nah, ini menambah juga, Bro. Jadi Iya, mumpung iya. Mega tadi bilang related ya, itu jadi keinget banget tuh kenapa visa kita begitu cepat gitu ya. Mungkin karena semua profiling kita tuh semuanya relate. Oke. Dari pengalaman kerja ditambah sama edukasi yang akan mau diambil, ya kan? Jadi semuanya tuh sangat relate gitu loh. Jadi mungkin bagi bagi government ya memang ini sangat dibutuhkan untuk dia ambil sekolah ini gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada ya bro ya yang Iya, sangat patah banget gitu kan, betul. dan akhirnya ya kita sempat dengar juga ya ada beberapa kawan-kawan yang lagi apply dan akhirnya visanya ditolak dan lain-lain gitu kan. Juga Betul. ini jadi mungkin salah satu pertimbangan juga gitu ya buat teman-teman kalau bisa misalkan kepengen ngambil next studi atau sekolah, ya cobalah ambil angle-angle yang kira-kira relate sama pekerjaan dia yang sebelumnya gitu kan. Betul. Jadi untuk pengalaman kita sih itu sangat karena mempermudah waktu banget sih. daftar sekolah pun kan ada requirement-nya ya. Jadi requirement-nya adalah karena ini post degree, requirement-nya adalah sudah punya working experience. Terus sudah gitu sama ada proses interview juga sama kampusnya. Oke. Jadi di interview sebelumnya kamu kerjaannya apa, experience-nya apa, terus kenapa kamu ambil supply chain, hubungannya apa sih kerjaan kamu sama supply chain. I see. Oke. Ya, jadi keingetan juga sih bro gitu. Jadi mungkin itu faktor juga untuk alhamdulillah kita visanya cepet banget di approve sih gitu. Boleh kasih tahu nggak info kampusnya itu di nama kampusnya apa dan jurusannya apa secara spesifiknya yang lagi Jadi diambil kuliahnya? sekarang kuliah lagi di Langgara College di Vancouver. Nah, jurusannya adalah post degree diploma untuk supply chain and logistik. Itu 2 tahun. 2 tahun ya. Oke, oke. Dan setelah 2 tahun nanti bisa dapat postgraduate working permit ya, 3 tahun ya. Jadi di term terakhir itu dari kampus nanti kita akan ditaruh di satu employer lah untuk co-op. Jadi itu membuka peluang juga ya untuk next-nya kita bisa dapat kerjaan mungkin lanjut di situ atau misalnya dapat referral dari employer-nya. Oke, ini kasusnya Mega ini menjadi yang menarik nih kalau kita boleh bilang ya ke teman-teman ya. Yang pertama udah postgraduate degree diploma yang 2 tahun dan akhirnya mendapat postgraduate working permit 3 tahun ya jadinya ya. Kuliahnya 2 tahun dan dapat working permit 3 tahun. Nah, ini yang penting banget nih. Banyak teman-teman soalnya yang tergiur ya dengan tawaran yang kuliahnya murah tapi setahun atau 2 tahun tapi nggak dapet working permit tuh udahannya tuh. Nah, itu Nah, yang itu penting tuh sebelum iya. decide mau kuliah di kampus mana gitu ya. Atau jurusan apa harus lihat dulu itu kampusnya termasuk di LI atau enggak. Sama dia ini nggak maksudnya eligible untuk postgraduate working permit atau enggak. Iya, ini penting banget nih ya. Oke, oke. Oke, sekarang kita masuk ke battle round 2. Tadi faktor apa bro yang kedua? Yang kedua Faktor cuaca. itu gokil sih. Jadi kita dulu baca, kita bertanya ya bukan Bro Darwin juga ke teman-teman juga yang di Vancouver. Tenang aja, di sini paling dingin ya 0 sampai -5 derajat deh. Pokoknya ini adalah kota yang paling hangat di seluruh Kanada. Cok nih ya kan, kita kan orang-orang ini ya kan tropikal ya kan. Wah, gua pikir cocok nih, kita harus ke sini nih karena cuaca nggak begitu ekstrim gitu kan. Berangkat dong bro, kita pilih, jebret gitu kan. Ternyata nih di tahun pertama nih kita dikasih -20 ya kan. Itu saljunya terlalu cepat datang ya kemarin. Di Desember udah mulai. Iya, jadi lucunya ya itu snow-nya itu pas banget
sama Christmas. Christmas. Jadi semua orang di BC ini semua excited karena mungkin 15 tahun terakhir kali ya, ini the first white Christmas in BC. Wow. Iya, Yes. jadi semua orang happy banget gitu. Betul. Oke. Dan kita ya, oh gitu ya. Oh, berarti kita harus bersyukur ya. Oh ya udah, kita makin happy dong di Vancouver gitu ya kan. Walaupun jaket, baju itu udah level lapis 5 tuh kita. Oh, kita orang biasa di Tangerang ya kan. orang panas gitu kan. Udah. Iya. Pakainya udah level 5 semua gitu. Tapi ya tadi benar tuh yang mereka bilang, mereka pun 15 tahun di sini excited banget gitu kan. Ya kita akhirnya wah ini sih indah banget sih memang. Jadi karena Vancouver tuh kayak kita tuh kotanya romantis ya. Jadi Iya, kayak kotanya kan kayak berbukit. berbukit-bukit gitu ya. Berbukit-bukit. Jadi apa ya? Jadi berbukit-bukit dan dari bukit itu langsung ke laut gitu. Yes. Dan diselimutin salju gitu. Jadi itu cantik banget sih, Bro. Iya, Bener-bener. jadi kita keluar rumah, terus udah gitu ke ya belok dikit ke jalan besarnya gitu ya, ke Main Street, itu udah nanjak depan kita tuh udah mountain yang Whistler dan lain-lain tuh kelihatan gitu dari kota kita gitu. Itu udah kalau istilah kita kayak negeri dongeng ya. Iya benar. Itu terjadi loh, negeri dongeng yang kita mimpi-mimpikan ya, itu terjadi begitu kita keluar sedikit ke jalan besar tuh, wah ini kita kayak. Iya, jadi kita keluar ke jalan, ngelihat ke kanan itu gunung, ngelihat kiri itu laut. Oke. Jadi serasa di luar negeri ya, benar-benar ya. Jadi ya bener juga, ini bener di luar negeri nih gitu ya. Iya. Asik sih, indah banget sih. Emang kita akhirnya ya fall in love lagi sih sama Vancouver sih gitu. Iya. Benar-benar. Jadi udah nggak menoleh nih ke kota lain juga ya? Tahu sih. Kita mau explore dulu di sini sih yang pasti. Kita mau explore habis-habisan sih gitu kan. Mungkin ya kita cari waktu lah ya kan, cari waktu untuk kita belusukan ke kota-kota di BC sih. Oke, iya. Nah, tadi faktor kedua karena cuaca, apakah ada faktor lainnya? Yang berikutnya kayaknya sih lebih ke kuliner ya. Foodnya juga menurut kita tuh enak-enak di sini ya. Iya, selain itu juga karena di sini apa ya, kotanya banyak imigran ya, multicultural banget. Bener. Kita tuh nggak kangen sama makanan Asia tuh tiap hari kita gitu. Bisa dapet di sini gitu loh. Kayak mau makanan Indo juga ya mungkin di sana juga ada ya. Di sini juga ada, Bro. Ya kan, kayak beberapa minggu lalu kita ke Bali Thai itu kita bisa makan rendang, kita bisa makan gado-gado. Terus juga ada di Hawkers juga bisa ada mie Jawa, bakmi kuah, kayak gitu-gitu. Ya kan? Iya, dan di sini kan banyak Asian market. Terus ada supermarket Asia yang besar tuh di sini banyak. Jadi kayak kita tuh nggak kangen lah sama cita rasa Indonesia, cita rasa Asia tuh kita masih bisa terobati lah. Gitu, ya kan? Secara bumbu-bumbu lengkap gitu. Gorengan di pinggir jalan sih itu kangen banget. Adanya yang Tim Horton yang kayak lu bilang ya kan, donat gitu ya kan, ini gorengannya kan begitu gitu. Tapi kuliner tadi balik lagi bahwa di sini Vancouver karena benar-benar banyak banget pendatang juga gitu kan, jadi makanannya tuh enak-enak dan kita hunting setiap minggu tuh kayaknya nggak habis-habis ya, khususnya Megan ini suka banget kuliner gitu kan, jadi dia sudah ngelisting kalau setiap weekend tuh kita akan makan hiburannya itu aja gitu kan, makan gitu kan, jadi enak banget sih gitu lah ya, yang makanan di sini gitu ya. Iya. Nah ini challenge. Seandainya nih setelah lulus kuliah tiba-tiba ada job offer di Toronto dengan gaji yang bagus, dengan posisi yang bagus, gimana tuh? Deng. Ya kita lihat-lihat sih. Berarti nggak munak ya bro, ya kan? Kalau tawarannya oke gitu kan, dan pasti sih Toronto juga punya cerita indah yang luar biasa gitu ya. Jadi kita berangkat ya kan. Karena kita akui juga sih, maksudnya Vancouver ini kan mahal ya.
rent itu mahal, Iya, iya. makanan itu mahal, pokoknya rent and food itu mahal. Kalau untuk transportation sih bagus menurut kita, oke, dan nggak terlalu nyusahin lah gitu. Cuma emang kalau dengan apa ya, dengan gaji yang minimum wage itu nggak akan bisa nabung. Iya, iya. Kurangnya sih itu aja sih gitu. Cuma ya gimana ya, terbayarkan dengan environment yang bagus aja gitu. Hidupnya terasanya enak tapi ya nggak bisa nabung. Belum bisa Belum nabung. bisa nabung gitu. Oke. Ya balik lagi bro, Iya. jadi kalau ditanya nanti ada kesempatan kita di kota lain gitu kan, di Toronto atau di provinsi lain, ya kita sih berpikir selalu ambil angle positifnya aja gitu kan. Dimanapun kita berada pasti ada plus minusnya, ya kan. Tapi gimana kita menghadapinya dan kita menjalani itu aja sih gitu loh. Jadi meskipun tadi dibilang kita fall in love banget dan kita berjuang banget untuk Vancouver gitu kan. Tapi kalau memang ada kesempatan lain di provinsi lain dan kota lain dan memang itu tawarnya lebih baik dan oke, ya kenapa enggak gitu ya bro ya. Betul, gitu betul. Kita realistik aja sih. Iya. Memang kita orang Indonesia kan lagu perjuangannya aja maju tak gentar, benar nggak? Iya kan? Maju tak gentar, iya, maju tak gentar membela yang bayar, bener nggak? Itu kalau udah ada yang bayar, oke. Iya. Iya. Oke. Jadi 3 faktor itu tuh ya, akhirnya saat ini stay di Vancouver dulu nih ya. Stay di Vancouver dulu, dan mungkin yang terakhir tadi ya, yang pendidikan anak gitu ya juga apa namanya, ya mungkin sama sih sama provinsi lain cara berpikirnya, cara sistem pendidikannya gitu. Tapi memang kalau kita lihat di sini ya tadi sih beda banget sih cara pikir anak kita yang sekarang nih sama yang di Indo gitu ya. Ini growingnya lebih cepat banget gitu kan. Kita happy sih ngelihat perkembangan dia, dan kita kesini juga untuk dia sebetulnya, untuk anak gitu kan, dan dia dapat yang saat ini posisi seperti ini ya kita alhamdulillah sih bro, benar-benar alhamdulillah aja. Kalau secara pendidikan anak waktu datang umur berapa saat ini? Waktu umur itu 8 tahun ya, berarti grade 3 ya. Grade 3 ya. Nah, ketika datang dan langsung sekolah di sini, proses adaptasinya gimana tuh? Oke, atau ada sedikit kendala, atau langsung blend in aja nih? Langsung aja sih. Oke banget gitu. Kalau kita lihat-lihat juga dia sekarang dimanapun gitu ya. Kadang kita lagi pergi kemana, tiba-tiba ada yang manggil anak kita, ada yang nyapa. Kita juga sampai kaget gitu kan. Kenal dari mana gitu kan. Terus gitu dia bilang ada my friend from school lah, from apa gitu. Jadi kita lihat dia apa ya, bisa bergaul juga gitu. Lebih berani gitu lah bro, lebih berani gitu kan. Jadi bisa dibilang anak ini benar-benar mingle ke teman-teman yang lain tuh gampang. Gitu kan. Makanya, jadi dia di sekolah itu mainnya tuh nggak cuma sama kelasnya dia atau sama grade-nya dia. Jadi sering kayak after school dia kemana lah, mau ke playground gitu, main sama siapa, sama ini. Dia grade berapa? Itu dia grade 5. Jadi dia main sama anak kelas 5. Iya. Oke banget sih, makanya di sini benar-benar lebih berekspresi sih. Gitu. Iya. Nah itu berarti kalau boleh dibilang bahwa kadang-kadang anak itu lebih cepat adaptasinya dibanding dengan orang tua ya, bener nggak? Bener banget, setuju tuh kata-kata itu, bener banget tuh. Lebih cepat mereka beradaptasi daripada kita orang tuanya. Iya. Dan secara Inggrisnya pun udah Canadian accent nih bentar lagi. Iya. Udah langsung. udah justice choose dia ya kan, kita aja keterotan, mereka lebih tak semua. Iya, benar. Iya. So jadi kalian sudah 5 bulan ya, udah mau 6 bulan kali ya bentar lagi ya. Ya karena memang kemarin kan ya bisa dibilang karena kita masih dalam karantina gitu ya, 2 mingguan gitu kan, jadi ya mau menuju 5 bulan ke 6 bulan lah. Oke. Nah ini kadang-kadang banyak nih ya yang sering bertanya nih ya kan, kalau kuliah suami istri bawa anak sekolahnya gratis nggak? Bener nggak tuh hal itu? Jadi kalau yang pengalaman kita di sini sih ya, jadi kalau di BC ini, jadi setiap kota itu punya school board. Karena kita tinggalnya di City of Vancouver, jadi masuk ke
undernya Vancouver School School Board, Board. VSB. Jadi daftarnya tuh masing-masing tuh ke kota masing-masing lah intinya daftar Iya. sekolahnya. Nah di VSB itu sih ketentuannya kalau parents-nya punya study permit atau work permit yang 2 tahun atau lebih, anaknya sekolahnya free. Cuma kalau misalnya permitnya itu di bawah 2 tahun, anaknya harus bayar. Oh, jadi makanya pemilihan sekolah buat orang tuanya juga itu penting banget tuh kuncinya Penting. di situ ya. Iya, pemilihan Iya. sekolah dan jurusannya. Parents-nya Betul. penting untuk anaknya juga. Betul, betul. Oke, sip deh. Nah, jadi kini kita sudah cukup lama juga nih proses interviewnya dan akhirannya ya saat ini 3-0 Vancouver lawan Toronto. Toronto gimana nih? Iya. Oke, sip. Nah, ini saat ini mau nggak mau nih harus diakui jalur yang paling oke ya untuk pindah ke Kanada ya. Memang harus lewat jalur kuliah, bener nggak bro? Ya. Betul. Mungkin Betul. bukannya Iya. pulang paling oke ya, tapi jalur yang paling pasti bisa berangkat. Betul, Mm-mm. iya, Iya, betul, itu sih. iya. Nah, ini banyak temen-temen ya di Indonesia nih yang saat ini, kini kita lagi bicara di bulan Januari ini ya. Di Oke. Januari 2022, banyak sekali temen di bulan yang November dan Desember itu ketolak, ya kan? Oh. Nah, ini ketolak kan karena mungkin backlognya juga banyak ya di immigration Kanada gitu ya. Dan ketika mereka curhat sama gue tuh banyak yang down lah ibaratnya gitu. Oh, I see. Nah, ini gue pengen kalian berdua bisa membantu memberikan motivasi gitu loh. Ya, ya. Mereka kalau sekali ketolak ya jangan give up dulu, bener nggak? Bener. Iya kan? Bener. Iya, yang kita Iya. tahu sih ya kalau yang immigration Kanada ketolaknya kenapa kan dikasih tahu. Kasih tahu. Betul. Poin apanya yang kurang gitu, misalnya ya diperbaiki di situ sih harusnya. Betul. Ya, jadi memang kayak apa ya? Itu bagian dari proses sih, Bro, bahwa hal-hal yang kadang kalau buat teman-teman nih misalkan ketolak itu jangan juga langsung drop, jangan juga membunuh mimpinya, jangan juga langsung nggak mau berusaha lagi gitu kan. Justru karena kadang-kala gini, kita selalu ngerasa kalau kita ditolak atau kita belum bisa di approve untuk saat yang pertama gitu kan, artinya di situ tadi yang Mega sampaikan kita bisa evaluasi nih gitu kan, poin mana yang kurang ya kan, lalu coba kita benahin lagi gitu, dan kita coba apply lagi gitu loh. Justru itu jadi malah menjadi apa ya, kalau dari pemerintah mungkin ngerasa wah ini oke gitu kan, bahwa jadi akan poin yang kemarin kurang di sini lalu dibenerin lagi yang di sini gitu kan, dan kita percaya gitu kan bahwa semua itu pasti nanti akan ada hasil yang baik sih gitu loh. Pokoknya lu lakukan yang terbaik aja. Lu lakukan yang proses kedua, lu submit lagi misalkan profile yang kedua, lakukan itu yang terbaik gitu kan. Pasti lu akan mendapatkan hasil yang terbaik, itu aja sih. Jadi jangan drop lah atau jangan down gitu kan. Jadi buat teman-teman yuk ya berusaha lagi aja gitu loh. Ya, jadi nanti cepat tahu begitu yang kedua di-apply, kesananya perjalanan berikutnya malah lancar banget gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya, gitu loh. Ya kan? Jadi inilah berusaha lagi aja gitu loh. Ya. Betul, iya. Nah ini terakhir, kan banyak nih di antara teman-teman yang case-nya kayak kalian gitu kan, udah bawa momongan gitu ya. Nah ini lagi kepikirnya pengen ya misalkan suaminya yang kerja, istri kuliah gitu. Ya. Tapi how to start gitu ya kan, karena bingung tuh ya kan, aduh pemilihan kampusnya gimana nih, kotanya gimana gini. Nah tips-tips kalian tuh untuk memulainya tuh gimana, boleh kasih share nggak? Mungkin kalau dari aku ya kita assess dulu nih pasangan kita nih, keluarga kita nih. Dari kita berdua kira-kira siapa yang lebih potensial untuk jadi student lagi. Gitu. Siapa yang lebih potensial untuk langsung kerja misalnya di sini. Nah dari situ kan nanti ketahuan tuh secara personal siapa individunya yang lebih memungkinkan untuk di-approve. Nah setelah itu juga kita mengukur nih kekuatan kita kuatnya di mana sih, kita kuat di mana dan kita kuat seberapa. Dari situ ketahuan tuh untuk misalnya memilih sekolahnya yang seperti apa, jurusannya yang bagaimana. Karena kan satu kota aja ada banyak kampus.
semua harganya beda-beda. Nah, disitulah kita ukur kekuatan kita juga. Jadi kalau nambahin juga ya, memang meskipun kita punya timeline waktu pas nganalisa Kanada dan Vancouver ini memang cukup sedikit, gitu, tapi kita beruntung banget gitu kan, ada Bro Darwin, ada teman-teman yang lain, lalu Ya, sama cari info iya, sebanyak-banyaknya. carilah info sebanyak-banyaknya. Setelah itu coba dikulik by Google, itu banyak banget sih kalian bisa cari tahu gitu kan. Lalu ditabrakin sama tadi kekuatan kita tuh seberapa kuat gitu kan. Nah, dari situ udah insya Allah sih itu bisa jadi fondasi yang kuat sih gitu loh. Jadi intinya sih jangan gopo-gopo, jangan langsung panik, kepengennya ini, enggak gitu loh. Analisa aja dulu, ya kan kekuatan kita. Jadi kita harus bisa membaca kekuatan keluarga kita juga, termasuk anak loh. Jadi anak pun juga harus dilibatkan, ya kan. Jadi si anak pun juga mentalnya juga harus kita udah dari awal tuh udah kita ajak terlibat gitu. Jangan parents diem aja terus tiba-tiba pergi gitu. hari hanya oke, kamu keluar dari sekolah ini dan kita berangkat. Wah, itu kusut juga sih bro gitu loh. Dan kalau kami membiasakan sudah lama untuk anak kita terlibat bahwa kita akan begini, kita punya plan begini, visinya adalah untuk begini dan ini gitu. Mungkin bahasanya bahasa yang anak-anak ya, untuk kita sampaikan ke mereka gitu. Jadi memang tips-tips yang paling penting itu tadi sih, mapping kekuatan kita dulu, analisa kekuatan kita dulu gitu kan, dan kita punya visi dan punya goalnya tuh mau kemana. Betul. Gitu. Itu harus banget sih dilakukan. Gitu. Dan juga jangan terlalu ruwet ya. Maksudnya tadi berpikir, wah nanti kan begini nanti begini. Dari awal dari sebelum daftar sekolah udah mikir nanti PR-nya jalur apa ya? Itu nanti aja gitu, kerjain satu-satu. Iya, gitu. Karena kadang kalau udah terlalu mikir begini-begini, akhirnya down sendiri gitu. Akhirnya malah nggak terlaksana gitu loh. Akhirnya PR boleh, cita-cita, target jangka panjang, tapi kerjain dulu step yang di depan mata. Bener. Dan jangan sampai step yang kita jalanin ini kita nggak kasih yang terbaik gitu. Betul. Iya. Cita-cita PR-nya tetap kita simpen, tapi jangan dipikirin sekarang. Pusing beneran deh. Nanti kalian tuh yang mau berangkat tuh akhirnya ngedrop dan ngedown sendiri gitu. Iya kan? Karena udah pengen dapat hasilnya gitu. Sementara kita hidup tuh proses. Betul. Gitu. Pokoknya lakukan menit ini yang terbaik, jam ini yang terbaik, untuk besok yang terbaik. Lakukan itu repeat ya. Semoga kita akan dapat hasil yang terbaik. Itu aja sih prinsip hidup kita sih. Gitu. Iya, kalau dari maksudnya masih di Indonesia udah mikir nanti kita PR-nya jalur apa, skornya berapa gitu, cukup nggak kita? Ya nggak tahu gitu kan. Itu pasti nanti akan terjawab sambil kita melakukan yang terbaik. Iya, meskipun ada apa sih bro yang pernah lo video lo juga apa comprehensive tools apa? CRS ya. CRS bikin simulasinya gitu ya. Simulasinya ya benar. Simulasinya lakukan aja. Untuk assessment gitu kan. Bagian dari mapping kekuatan kita sebenarnya. Betul. Gratis ini ya. Iya, tapi jangan nanti hasilnya CRS itu nggak bagus terus down, akhirnya nggak jadi, pusing dan lain-lain. Iya, ragu-ragu gitu kan. Ya akhirnya nggak berangkat juga. Itu sih yang sering banget sih bro, yang banyak teman-teman akhirnya terkungkung lagi untuk nggak berani keluar dari zona nyaman, untuk mengejar cita-cita, mengejar mimpi gitu ya. Karena tadi barrier-nya tuh terlalu banyak dan mereka menciptakan suasana itu ruwet sendiri gitu loh. Tapi kalau mereka jalankan itu step by step, lalu yuk let's do it gitu ya, laksanakan, go gitu ya. Ya insya Allah sih, insya Allah bisa berjalan dengan baik sih. So far gitu sih bro, gitu loh. Ya, jadi timeline jangka panjangnya untuk jadi PR kita potong-potong dulu nih, jadi target per berapa bulan, berapa tahun gitu. Satu persatu aja jalanin, bener kan? Iya. Yes. Iya. Sambil menikmatin alamnya di sini, bener gak? Cakep banget alamnya kan di sini kan ya. Udah itu penting banget. Iya, bener. Oke, sip deh. Oke deh kalau gitu, wah udah lama kita berbicara dan terima kasih banget ya untuk Heru dan Mega ya
udah mau sharing nih ya. Sama-sama. Karena teman-teman banyak sekali yang udah pengen berangkat sebenarnya, cuman banyak yang kendalanya karena COVID. Jadi banyak yang ketolak juga visanya, dan tadi udah dikasih motivasi juga. Dan kalau misalkan ada di antara teman-teman ada yang pingin ke Vancouver juga, nanti sekolahnya siapa tahu bisa satu kampus sama Mega ya kan? Who knows ya kan? Iya, seperti itu. Oke deh kalau gitu. Pokoknya nanti kalau ada yang mau ke Vancouver ya kontak-kontak kita aja. Pasti kita Iya. kita sambut. Wih, seneng Iya. sekali saya. Boleh nggak nanti gua share IG-nya kalian? Boleh dong. Boleh ya di video ini Heeh. ya. Iyalah, Oke, kita oke. harus saling membantu, bro. Gue inget banget. Betul. Jadi Bro Darwin ini juga salah satu sejarah dalam hidup kita juga gitu kan. Kalau nggak ada Bro Darwin sih kita mungkin nggak berani melaksanakan mimpi ini gitu loh. Jadi buat teman-teman Hah. yang follow Bro Darwin dan sering ngeliat Bro Darwin, yuk action, action dan action. Dah itu aja sih bro, gitu loh. Karena Hmm. luar biasa lah gitu ya. Hmm. Bro Darwin ini gue bilang Hmm. orang yang sangat bisa apa ya nih, kita berani melangkah tuh ya karena Bro Darwin juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya beruntunglah teman-teman yang memfollow opini Darwin. Pokoknya just action gitu ya, Oke. jangan ragu-ragu gitu Iya. ya. Hmm. Let's do it. Oke, thank you komplimennya, tapi kecewanya gue kenapa lu pilih Vancouver daripada Toronto? Iya, iya, iya. Oke, oke. Sip deh kalau gitu. Oke, thank you semuanya udah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bantu share ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bye.